Makan nasi sampah ini di bawah meja saya sekarang. Budi menertawakan Rini sambil menendang kotak bekal itu hingga hancur. Tapi, 10 tahun kemudian, Budi justru bersujud di kaki Rini, memohon ampun saat borgol polisi udah mengunci tangannya. Kamu lupa siapa yang sebenarnya menguasai gedung ini, Budi? Balas dendam ini baru aja dimulai, dan Budi akan membayar semuanya dengan kehancuran total. Jangan sampai ketinggalan kelanjutan kisah balas dendam yang bikin geleng-geleng kepala ini. Klik tombol subscribe dan like sekarang juga. Terus tulis asal kota kalian di kolom komentar ya. Mari kita intip bagaimana Rini menyusun jebakan maut untuk menghancurkan hidup Budi selamanya. Perutku melilit menahan lapar. Di pojok kelas yang pengap ini, aku cuma ingin makan siang dengan tenang. Hanya ada sepiring nasi jagung dan sedikit sayur lodeh di kotak plastik usangku. Tiba-tiba, sebuah sepatu kets mahal menghentak meja di depanku. Budi, anak orang kaya yang selalu merasa punya kuasa atas segalanya. Dia menendang kotak bekalku hingga terjungkal ke lantai. Nasi jagung itu berserakan, campur debu bercampur tanah dari sol sepatunya. Ah, lihat si gembel makan apa ini? Nasi jagung. Pantas aja baunya seperti sampah. Tawa teman-temannya meledak, sangat keras, menusuk telingaku seperti ribuan jarum. Ayo Rini, makan. Itu makananmu kan? Budi menjambak rambutku, memaksaku merangkak turun ke bawah kolong meja. Ayo makan. Jangan sampai ada butir nasi yang tersisa di lantai. Bud, tolong. Jangan. Diam, atau aku bakal robek seragam kusamu itu. Tangisku pecah. Di bawah meja, aku memunguti butiran nasi yang berpasir itu satu persatu. Sambil menahan perih di hati dan di kepala yang dijambak Budi. Lihat teman-teman, dia makan seperti anjing di bawah meja. Cocok sekali kan? Hahaha, lihat bajunya, udah koyak, kotor, miskin pula. Aku menggigit bibir bawahku sampai berdarah. Dendam itu tumbuh, dingin, menyusup ke sumsum tulangku. Kamu ingat wajahku, Budi? Kamu ingat bagaimana kamu merendahkanku sampai ke titik paling bawah? Suatu hari nanti, aku akan membuatmu merasakan apa yang aku rasakan hari ini. Bukan dengan cara memukulmu, tapi dengan menghancurkan hidupmu, sampai kamu gak punya tempat untuk berpujak. Kamu akan berlutut, dan saat itu tiba, aku gak akan memberikan ampun sedikit pun. Aku mengumpulkan sisa-sisa nasi itu dengan tangan gemetar, bukan karena takut lagi, tapi karena kemarahan yang mulai membara di dadaku. Budi masih tertawa puas di atas sana. Dia gak tahu kalau dia baru aja membangunkan monster di dalam diriku. Ayo, makan lagi, habiskan semuanya. Iya Budi, akan kuhabiskan, bukan cuma nasi ini, tapi juga harga dirimu yang sombong itu. Suasana kelas berubah sunyi saat aku menatap tajam ke arah kakinya. Sumpah itu terucap dalam diam, di antara debu lantai kelas yang kotor. Aku akan kembali, sebagai orang yang memiliki kendali penuh atas duniamu. Dan saat itu, kamu akan tahu, siapa sebenarnya yang pantas makan di bawah meja. Lantai kantor yang dingin ini adalah panggung baruku. Budi berjalan melewati meja-meja staf dengan langkah yang dihentak-hentakan. Suaranya memenuhi ruangan, kasar dan penuh ancaman. Kalian ini sampah. Proyek ini udah telat 3 hari. Kalau sampai besok angka penjualannya nggak naik, angkat kaki dari perusahaan ini. Dia menendang kursi seorang staf junior hingga terpental. Wajahnya merah padam, khas seorang pria yang merasa dirinya Tuhan di tempat ini. Aku berdiri dari balik meja baruku. Pena di tanganku kugenggam erat, namun wajahku kupasang setenang air telaga. Namaku sekarang Rini, sekretaris baru yang tak pernah dia kenali lagi. Maaf Pak Budi, saya udah menyiapkan laporan audit yang Anda minta tadi pagi. Budi berhenti melangkah. Dia memutar tubuhnya perlahan, matanya menyipit, menatapku dari ujung kaki sampai kepala dengan tatapan yang sangat merendahkan. Senyum miring muncul di bibirnya. Oh, jadi kamu sekretaris baru itu? Yang cantik tapi kelihatannya nggak punya otak. Aku menunduk sedikit, merendahkan diri sesuai perannya. Saya hanya menjalankan tugas saya, Pak. Budi mendekat, terlalu dekat, aroma parfum mahalnya yang menyengat menusuk hidungku. Dia menarik dasinya, seolah sedang menunjukkan kekuasaan yang dia miliki. Dengar ya, sekretaris manis, di kantor ini kamu itu cuma pelengkap dekorasi. Jangan berani-berani memegang urusan besar kalau kamu nggak mau saya buat menangis di hari pertamamu. Dia tertawa, sebuah tawa kering yang sama persis dengan tawa yang dia lepaskan di kelas SMA itu dulu. Sekarang, ambilkan saya kopi.
espresso 2 shot. Dan ingat, taruh di bawah meja kerja saya. Saya sedang ingin melatih kedisiplinan staf baru. Dia mengedipkan mata, lalu berlalu menuju ruangannya. Teman-teman staf lain menatapku dengan iba. Mereka tahu siapa Budi. Seorang manajer yang haus akan rasa hormat karena dia sendiri sebenarnya adalah pecundang yang terlilit hutang. Aku berjalan menuju pantry. Tanganku mengambil cangkir kopi. Lalu aku sengaja berjalan menuju ruangannya. Saat aku masuk, dia sedang asyik menelepon seseorang, membicarakan tentang uang suap proyek yang akan cair lusa. Tenang aja, semuanya aman. Nggak ada yang curiga dengan sistem keuangan ini. Saya udah mengaturnya. Aku meletakkan kopi itu tepat di bawah meja kerjanya, di lantai. Di titik yang sama dengan saat dia memaksaku memunguti nasi jagung dulu. Kopinya, Pak. Budi mematikan teleponnya. Dia menatap cangkir itu, lalu menatapku dengan seringai kemenangan. Bagus, kamu udah mulai belajar tempatmu ya. Kamu tahu kenapa saya menyuruhmu menaruhnya di bawah? Aku tetap berdiri tegak, meski mataku menatap lantai dengan pura-pura patuh. Saya nggak tahu, Pak. Budi beranjak dari kursinya. Dia jongkok di depan cangkir itu, lalu menunjuk ke arahku. Karena orang-orang seperti kamu nggak pantas berdiri di level yang sama dengan saya. Kamu harus berada di bawah. Kamu harus melihat kaki saya untuk tahu siapa yang berkuasa di sini. Dia mengambil kopi itu, meminumnya sedikit, lalu menatapku dengan tatapan predator. Kamu punya wajah yang mengingatkan saya pada seseorang. Seseorang yang dulu sangat saya nikmati penderitaannya. Aku merasakan darahku mendidih, namun aku pemaksanya kembali ke dasar hati. Ini belum saatnya. Jebakan ini harus rapi. Mungkin hanya perasaan Anda aja, Pak. Mungkin. Tapi kalau kamu berani macam-macam, kamu nggak akan tahu apa yang bisa saya lakukan. Saya bisa menghancurkan hidupmu dalam satu jentikan jari. Aku tersenyum tipis. Senyum yang dia kira adalah senyum ketakutan. Padahal itu adalah senyum sang algojo yang udah menyiapkan gilotin. Saya mengerti, Pak Budi. Nggak akan ada yang terjadi pada Anda. Semuanya akan baik-baik aja. Aku berbalik keluar dari ruangannya. Di luar, aku menekan tombol di jam tanganku. Rekaman suara tentang suap proyek barusan udah terkirim ke server pusat. Sistem udah terkunci. Budi nggak akan pernah bisa menghapus jejak itu, karena aksesnya kini udah sepenuhnya di bawah kendaliku. Dia pikir dia adalah sang pemburu. Dia nggak sadar bahwa dia baru aja melangkah masuk ke dalam kandang singa yang udah kupersiapkan selama belasan tahun. Budi, nikmatilah sisa waktumu sebagai direktur, karena setelah ini, kursi yang kamu duduki itu akan menjadi saksi kehancuranmu. Dan aku akan memastikan kamu memakan semua nasi jagung kepahitan itu sendirian. Budi melangkah keluar dari ruang kerja Rini dengan angkuh. Dia nggak sadar bahwa dia baru aja melangkah masuk ke dalam kandang singa yang udah kupersiapkan selama belasan tahun. Budi, nikmatilah sisa waktumu sebagai direktur. Karena setelah ini, kursi yang kamu duduki itu akan menjadi saksi kehancuranmu. Dan aku akan memastikan kamu memakan semua nasi jagung kepahitan itu sendirian. Pintu kayu mahoni itu tertutup rapat. Rini menarik napas dalam-dalam. Tangannya yang gemetar bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang mulai memuncak. 2 menit kemudian, interkom di mejanya berbunyi nyaring. Suara Budi terdengar dari seberang, kasar dan menuntut. Rini, segera ke ruangan saya sekarang. Bawa kopi hitam tanpa gula. Dan ingat, taruh kopinya di lantai dekat kaki saya. Saya sedang gak ingin melihat wajahmu yang sok suci itu di atas meja saya. Rini tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang gak menyentuh matanya sama sekali. Baik, Pak Budi. Segera saya antarkan. Rini beranjak dari kursinya. Dia mengambil cangkir keramik putih yang udah ia siapkan. Di dalam saku blazer mahalnya, sebuah alat perekam suara berukuran mikro udah aktif sejak tadi pagi. Dia berjalan menyusuri lorong kantor yang dingin. Setiap langkahnya adalah perhitungan. Setiap detak jantungnya adalah hitungan mundur menuju kehancuran Budi. Di depan ruangan direktur, Rini mengetuk pintu sekali. Tanpa menunggu jawaban, dia masuk. Budi sedang duduk bersandar dengan kaki di atas meja. Dasi mahalnya terlihat begitu kontras dengan wajahnya yang penuh keserakahan. Udah kubilang, taruh di bawah. Jangan berani-berani menaruh cangkir itu di meja saya, Rini. Rini menunduk, menyembunyikan kilat kebencian di matanya. Dia berlutut perlahan,
tepat di depan sepatu kulit Budi yang mengkilap. Ini kopinya, Pak. Silakan dinikmati. Budi tertawa lepas, sebuah tawa yang merendahkan. Lihatlah dirimu. Tidakkah posisi itu terlihat familiar? Kamu cocok sekali menjadi pesuruh. Dulu di sekolah, kamu memang paling ahli memunguti sisa makanan di bawah meja, kan? Rini tetap diam. Dia membiarkan Budi mengeluarkan semua kata-kata busuknya. Semakin banyak Budi bicara, semakin banyak bukti yang tersimpan di server pusat. Kamu tahu, Rini, setiap kali melihatmu, aku ingat betapa menyedihkannya kamu dulu. Gadis miskin dengan baju koyak yang menangis terseduh-seduh saat aku membuang bekal jagungmu ke lantai. Budi mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Rini yang masih berlutut. Rasanya luar biasa, bukan? Menjadi orang yang selalu di bawah kakiku. Jangan pernah bermimpi untuk naik jabatan di perusahaan ini. Selama aku direktur di sini, kamu akan tetap menjadi sekretaris yang tugasnya hanya melayani kaki saya. Rini mendongak sedikit. Suaranya tenang, datar, namun tajam seperti silet. Pak Budi, apakah Bapak yakin posisi Bapak akan tetap aman selamanya? Budi terbahak-bahak hingga wajahnya memerah. Aman? Tentu aja. Perusahaan ini butuh otak jenius sepertiku. Direksi lainnya bahkan gak tahu apa-apa soal aliran dana yang kuatur. Aku pemilik kendali di sini, Rini. Aku penguasa gedung ini. Rini berdiri perlahan. Dia menepuk debu di lututnya dengan tenang. Penguasa ya? Sayangnya Pak Budi, bahkan seorang penguasa pun gak bisa lari dari bayang-bayang masa lalunya. Budi mengernyitkan dahi. Wajahnya berubah dari sombong menjadi curiga. Apa maksudmu? Berani-beraninya kamu bicara begitu. Keluar dari ruangan saya sekarang sebelum saya pastikan kamu nggak punya pekerjaan di seluruh Jakarta. Rini nggak beranjak. Dia justru mengeluarkan sebuah tablet dari balik tasnya. Bapak nggak perlu memecat saya, karena dalam hitungan detik, sistem pusat akan mengunci semua akses Bapak. Laporan audit yang saya jalankan sejak hari pertama saya bekerja di sini udah masuk ke meja Dewan Komisaris. Budi terdiam. Matanya membelalak lebar. Apa yang kamu bicarakan? Sistem itu terenkripsi. Nggak ada sekretaris rendahan yang bisa meretasnya. Rini menekan satu tombol di tabletnya. Saya bukan meretas, Pak Budi. Saya hanya membuka apa yang memang milik saya. Budi bangkit berdiri. Wajahnya pucat pasi. Dia merogoh saku, mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Apa yang kamu lakukan? Hentikan itu sekarang. Terlalu lambat, Budi. Rekaman suara Bapak yang menghina saya tadi dan pengakuan Bapak soal aliran dana ilegal udah terkirim ke seluruh direktur yang sedang menunggu di ruang rapat utama. Budi mencoba menerjang Rini, namun langkahnya terhenti. Pintu ruangannya didobrak oleh dua orang satpam yang biasanya setia padanya. Namun kali ini, tatapan mereka berbeda. Maaf, Pak Budi. Kami diperintahkan untuk mengawal Bapak ke ruang rapat. Pemilik perusahaan udah menunggu. Budi menatap Rini dengan napas terengah-engah. Ketakutan yang selama ini ia tanamkan pada orang lain, kini berbalik menghantam dadanya sendiri. Siapa kamu sebenarnya? Siapa pemilik perusahaan ini? Rini merapikan rambutnya lalu berjalan melangkah melewati Budi. Sebelum keluar, dia berhenti sejenak di samping telinga Budi. Ingat bekal nasi jagung yang Bapak buang dulu. Hari ini, Bapak akan belajar bahwa setiap butir nasi yang Bapak injak memiliki harga yang harus Bapak bayar dengan seluruh hidup Bapak. Rini melangkah pergi, meninggalkan Budi yang terpaku sendirian. Di layar monitor besar di ruangan itu, notifikasi merah mulai berkedip. Akses ditolak. Status, dipecat dengan gak hormat. Dan di bawahnya, sebuah foto masa kecil Rini yang memunguti nasi, terpampang jelas sebagai pengingat. Budi merosot ke lantai. Dasi mahalnya terasa seperti jeratan tali gantung di lehernya sendiri. Kandang singa itu baru aja menutup pintunya. Budi merangkak di lantai marmer yang dingin. Jari-jarinya yang gemetar mencoba meraih ujung sepatu Rini yang berdiri tegak seperti pilar baja di depannya. Rini gak bergerak sedikit pun. Matanya dingin, sedingin es yang membeku di kutub. Budi mendongak. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin mengalir deras dari pelipisnya, bercampur dengan maskara yang entah bagaimana terasa menyesakkan di dadanya. Bukan, itu bukan maskara. Itu adalah kehancuran. Rini, apa yang kamu lakukan? Ini gila. Kamu tahu siapa aku? Aku manajer di sini. Aku punya relasi.
Rini membungkuk sedikit. Ia meletakkan sebuah kotak bekal plastik tua yang udah kusam di atas meja rapat yang megah itu. Bunyi dentuman plastik itu terasa seperti suara palu hakim bagi Budi. Ingat ini, Budi? Kamu yang membelinya untukku dulu. Kamu memaksaku makan di sini, di bawah meja ini, 20 tahun yang lalu. Budi menelan ludah. Kerongkongannya terasa kering seperti kerikil. Aku nggak tahu apa maksudmu. Itu cuma kenakalan remaja, Rini. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Jangan hancurkan karirku hanya karena nasi basi di masa lalu. Kesalahan? Rini tertawa. Sebuah tawa yang gak sampai ke matanya. Bagi kamu itu kesalahan. Bagiku, itu adalah hari di mana aku belajar bahwa di dunia ini, kalau kamu gak punya kekuasaan, kamu hanya akan jadi makanan bagi anjing yang merasa dirinya singa. Budi mencoba berdiri, tapi kakinya lemas. Ia terjatuh lagi. Tolong Rini, ibuku, dia pernah membantumu dulu kan? Ingat saat dia memberimu uang untuk beli seragam? Jangan lakukan ini pada putranya. Rini memegang dagu Budi dengan kasar. Ia memaksa Budi menatap foto masa kecil yang tadi terpampang di layar. Ibumu memang malaikat, tapi anaknya? Anaknya adalah iblis yang memakan harga diri orang lain demi kepuasan sesaat. Dan hari ini, iblis itu harus membayar sewanya. Rini berbalik, berjalan menuju pintu ruang rapat. Di sana, para polisi udah menunggu. Budi berteriak, suaranya parau dan pecah. Rini, jangan tinggalkan aku. Mereka akan membunuhku di dalam penjara. Rini! Rini berhenti sejenak. Ia nggak menoleh. Bukan aku yang membunuhmu, Budi. Kamu yang membunuh dirimu sendiri saat kamu memutuskan untuk menjadi orang jahat. Pintu ruangan terbuka lebar. Suara sirine polisi mulai terdengar samar dari kejauhan. Semakin mendekat, semakin nyata. Budi merangkak mengejar Rini, tapi satpam perusahaan udah menahannya. Dasi mahalnya ditarik paksa, membuatnya tersedak. Lepaskan aku. Aku punya uang, aku bisa bayar kalian. Rini melangkah keluar. Ia melewati koridor kantor yang dulu ia bersihkan dengan penuh rasa malu. Sekarang, setiap langkahnya terasa seperti derap kaki seorang pemenang. Tiba-tiba, Budi menjerit histeris dari dalam ruangan. Aku nggak salah. Perusahaan ini yang memaksaku korupsi. Mereka yang memintaku mencuci uang. Rini, dengarkan aku. Kamu juga harus bertanggung jawab. Rini berhenti di depan lift. Ia menekan tombol dengan jari yang tenang. Di belakangnya, ia mendengar suara pemborgolan. Logam yang beradu dengan logam. Bunyi yang sangat merdu di telinganya. Seorang polisi berjalan keluar, menyeret Budi yang udah kehilangan kewarasannya. Budi menatap Rini dengan mata melotot. Kamu pikir kamu udah menang? Kamu cuma wanita pendendam. Kamu gak lebih baik dariku. Rini menatap Budi dengan kasihan. Sebuah tatapan yang jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Aku menang karena aku gak lagi membencimu, Budi. Aku hanya sedang menertawakan betapa menyedihkannya hidupmu yang berakhir di tangan seorang sekretaris yang kamu hina. Lift terbuka. Rini masuk. Sebelum pintu tertutup, ia sempat melihat Budi diseret melewati lobi. Disaksikan oleh seluruh staf kantor yang dulu sering Budi injak-injak harga dirinya. Gak ada yang menolong. Gak ada yang bersimpati. Hanya tatapan jijik dan kamera ponsel yang merekam kejatuhan sang predator. Rini menatap pantulan dirinya di cermin lift. Ia merapikan rambutnya. Tugas selesai. Di luar sana, langit Jakarta mulai mendung. Tapi di dalam hatinya, matahari baru aja terbit untuk pertama kalinya setelah 20 tahun. Budi, namamu akan hilang dari sejarah gedung ini. Dan aku akan memastikan gak ada lagi anak kecil yang harus makan di bawah meja karena intimidasi orang seperti kamu. Pintu lift tertutup rapat. Meninggalkan Budi, yang kini hanya bisa meraung di antara barisan polisi, menyadari bahwa segalanya, karir, uang, martabat, dan kebebasannya telah lenyap dalam sekejap mata. Dunia memang berputar. Dan bagi Budi, putarannya kali ini membawanya ke titik paling dasar dari segala kehinaan. Budi berlutut di atas lantai marmer lobi yang dingin. Tangannya yang tadi dipakai untuk menunjuk-nunjuk wajah Rini dengan angkuh, kini gemetar hebat. Borgol besi yang melingkar di pergelangan tangannya beradu, menciptakan bunyi klik yang menyakitkan telinga. Dia menatap pintu lift yang udah tertutup rapat. Lalu dia menoleh ke arah Rini yang masih berdiri tegak di sana. Tampak seperti ratu yang baru aja memenggal kepala musuhnya tanpa perlu mengeluarkan satu tetes darah pun. Rini, tolong, ini salah paham.
Kamu tahu ibuku kan? Dia dulu pernah kasih kamu makan waktu kita masih susah di Semarang. Ingat itu Rini, ingat kebaikan ibuku. Rini nggak bergeming. Dia hanya menatap Budi dengan tatapan kosong, sedingin es yang membeku di kutub. Ibumu memang wanita yang baik, Budi. Dia satu-satunya alasan kenapa aku menunda kehancuranmu selama 3 bulan terakhir. Lalu kenapa? Kenapa kamu lakukan ini padaku? Kamu menghancurkan hidupku hanya untuk membalas nasi jagung yang tumpah 10 tahun lalu. Rini melangkah maju. Sepatu hak tingginya berbunyi nyaring di lantai lobi. Ritmenya tenang, mematikan. Bukan nasi jagungnya, Budi. Tapi karena kamu nggak pernah merasa bersalah. Aku akan berubah. Aku akan ganti semua uang perusahaan. Aku akan jadi budakmu kalau perlu. Asal jangan polisi ini. Budi merangkak maju, mencoba meraih ujung rok Rini. Namun seorang polisi menarik kerah bajunya dengan kasar, membuat Budi terjungkal kembali ke lantai. Berdiri, Pak Budi. Waktunya Anda melihat dunia dari balik jeruji besi. Budi memberontak. Wajahnya merah padam karena amarah yang bercampur ketakutan yang luar biasa. Rini, kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma sekretaris. Kamu cuma wanita yang dulu aku injak-injak harga dirinya. Kamu nggak akan bisa tenang setelah ini. Kamu akan dihantui oleh rasa bersalah karena memenjarakan anak dari wanita yang pernah menolongmu. Dia membukanya di depan wajah Budi. Isinya adalah nasi jagung yang udah basi dan mengeras. Sama persis dengan yang dulu dibuang Budi ke lantai kelas. Ingat bekal ini? Kamu memaksaku memungut butiran nasinya di bawah meja. Kamu bilang, kalau aku mau hidup, aku harus tahu di mana posisiku. Rini, jangan. Sekarang, lihat posisimu. Rini menjatuhkan kotak bekal itu tepat di depan lutut Budi. Dulu kamu bilang, aku nggak pantas makan di atas meja. Sekarang, silahkan kamu makan di lantai. Di posisi yang sama, di tempat yang sama, dengan kehinaan yang jauh lebih besar dari yang pernah kurasakan. Aku nggak mau. Jangan paksa aku.
Budi meraung. Air mata dan ingus mulai mengalir di wajahnya yang berantakan. Polisi yang memeganginya menatap dengan muak, lalu menekan kepala Budi ke arah lantai. Makan, atau saya bantu suapi dengan seragam Anda. Budi gemetar hebat. Dia menunduk, bibirnya menyentuh nasi jagung yang berbau busuk di lantai marmer itu. Dia mencicipi rasa pahit dari kehancurannya sendiri. Rini berbalik badan. Dia nggak ingin melihat pemandangan menjijikan itu lebih lama lagi. Dia melangkah menuju pintu keluar, diiringi oleh tatapan kagum dan takut dari seluruh karyawan lobi. Sita semua asetnya. Jangan sisakan satu helai pun untuk bajingan ini. Baik Bu Rini. Suara langkah Rini menjauh. Setiap ketukan sepatunya adalah vonis mati bagi masa lalu yang selama ini menghantuinya. Budi masih di sana, di lantai, dengan mulut yang dipaksa mencium tanah dan nasi basi. Dia menyadari satu hal yang terlambat, bahwa dendam yang dipendam selama bertahun-tahun bukan lagi sekadar amarah. Itu adalah bom waktu yang udah meledak, dan dia adalah satu-satunya orang yang berada tepat di pusat ledakan tersebut. Dunia memang berputar, dan bagi Budi, perputarannya kali ini membawanya ke tempat yang paling pantas untuknya, di bawah kaki orang yang dulu dia anggap nggak berharga. Rini melangkah keluar gedung. Sinar matahari Jakarta yang terik menyambut wajahnya. Dia mendongak ke atas, melihat puncak gedung bintang utama yang kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Dia menarik napas panjang. Gak ada rasa senang yang meledak-ledak. Hanya rasa tenang yang damai menyusup ke dalam jiwanya seperti air yang membasahi tanah kering setelah kemarau panjang. Gadis kecil yang dulu menangis di bawah meja kelas, kini telah tumbuh menjadi wanita yang memegang kendali atas takdirnya sendiri. Dan Budi hanyalah kerikil kecil yang tergilas oleh roda waktu yang baru aja dia putar sendiri. Rini masuk ke dalam mobilnya yang udah menunggu. Jalan, ucapnya singkat pada supir. Mobil mewah itu melaju membelah kemacetan Jakarta. Meninggalkan gedung itu, meninggalkan masa lalunya, dan melangkah menuju masa depan yang bersih dari sisa-sisa trauma. Kejayaan ini bukan miliknya yang dulu. Ini adalah miliknya yang sekarang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Rini merasa benar-benar bebas. Tepat pukul 10 pagi, pintu ruang rapat utama di lantai 50 terbuka lebar. Budi melangkah masuk dengan setelan jas mahalnya yang berkilau. Dagunya terangkat tinggi. Di belakangnya, para asisten membawa tumpukan dokumen proyek yang ia klaim akan membawa keuntungan miliaran. Selamat pagi Bapak dan Ibu Direksi, suara Budi menggema, angkuh dan penuh percaya diri. Hari ini, saya akan tunjukkan bagaimana bintang utama akan mendominasi pasar lewat tangan dingin saya. Budi baru aja hendak menekan remote proyektor ketika langkah kaki beradu dengan lantai marmer terdengar mendekat. Pintu terbuka lagi. Rini melangkah masuk, bukan dengan seragam sekretaris, melainkan dengan setelan blazer hitam tajam yang memancarkan aura otoritas mutlak. Budi terbelalak. Wajahnya memerah padam. Siapa yang mengizinkan perempuan ini masuk ke sini? Bentak Budi, jarinya menunjuk tepat ke wajah Rini. Satpam, apa kerja kalian? Seret dia keluar. Jangan biarkan sekretaris redahan ini mengotori ruangan rapat direksi. Nggak ada satpam yang bergerak. Budi menoleh ke belakang, bingung. Kalian tuli? Saya perintahkan kalian untuk menyingkirkannya sekarang juga. Seorang direktur senior berdiri perlahan, lalu diikuti oleh direktur lainnya. Satu persatu mereka membungkukkan badan, bukan kepada Budi, melainkan kepada Rini. Selamat pagi Ibu pemilik saham, ucap direktur senior itu dengan suara lantang. Budi terhuyung mundur. Dunianya seolah runtuh dalam satu detik. Pemilik saham? Bisik Budi. Suaranya parau. Rini berjalan melewati Budi tanpa melirik sedikit pun. Lalu duduk di kursi utama yang selama ini hanya bisa dipandang Budi dengan rasa iri. Duduk Budi, perintah Rini dingin. Budi terpaku. Kakinya gemetar hebat hingga ia terjatuh ke kursi di samping meja rapat. Ih, ini pasti kesalahan. Anda hanya sekretaris baru. Anda nggak mungkin. Cukup Budi. Rini menatap Budi tepat di matanya. Tatapan yang membuat Budi merasa seperti kembali menjadi siswa SMA pengecut yang sedang ketakutan. Kamu ingin tahu apa yang akan kita bahas hari ini? Rini menekan tombol di tabletnya. Layar raksasa di depan ruangan menyala. Bukan grafik keuntungan yang muncul,
melainkan deretan angka transfer dana perusahaan ke rekening pribadi atas nama Budi. Ini adalah audit internal yang saya kerjakan selama 2 minggu terakhir. Suara Rini datar namun mematikan. 10 miliar rupiah hilang dari kas perusahaan dan semuanya mengalir ke rekening judi online. Budi tersedak ludahnya sendiri. Itu fitnah. Anda memalsukan data itu. Oh ya? Rini tersenyum tipis. Sebuah senyum yang paling ditakuti Budi. Bagaimana kalau kita dengarkan rekaman suara ini? Rini menekan satu tombol lagi. Suara Budi memenuhi ruangan. Suara saat ia menghina Rini pagi tadi, suara saat ia berencana mencuci uang perusahaan, dan suara saat ia membanggakan diri telah membodohi direksi. Seluruh direktur di ruangan itu menatap Budi dengan sorot mata jijik. Budi, kamu ingat kejadian di Semarang dulu? Tanya Rini memecah keheningan yang mencekam. Budi menelan ludah. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Waktu kamu menumpahkan nasi jagung ke lantai kelas, kamu paksa aku memungutnya di bawah meja. Kamu tertawa, seolah-olah martabat manusia bisa kamu beli dengan harga sepotong bekal. Rini, tolong, itu masa lalu. Kita masih muda. Aku hanya bercanda. Bercanda! Rini berdiri dari kursinya. Ia berjalan mendekati Budi, lalu membungkuk, menatap wajah pria itu dari jarak yang sangat dekat. Bagiku, itu adalah hari di mana aku belajar satu hal. Bahwa di dunia ini, kalau kamu nggak menjadi pemangsa, kamu akan menjadi mangsa. Hari ini Budi, kamu bukan lagi pemangsanya. Rini melambai pada staf di belakang. Seorang staf membawa sebuah kotak plastik tua, kotak bekal yang sama dari masa lalu. Rini meletakkannya dengan dentuman keras di depan Budi. Makan Budi. Makan nasi jagung di dalam kotak itu di bawah meja rapat ini. Apa? Enggak. Aku seorang manajer. Aku nggak akan melakukan itu. Teriak Budi. Namun suaranya pecah karena ketakutan. Oh, kamu akan melakukannya. Sahut Rini tenang. Atau kamu lebih memilih polisi yang menyeretmu keluar dari gedung ini sekarang juga. Lengkap dengan borgol di tangan dan kancora bopal di depan semua kolega bisnis yang kamu banggakan. Budi menatap sekeliling. Nggak ada satupun orang yang membela. Semuanya menatapnya seolah ia adalah sampah yang harus segera dibuang. Budi gemetar hebat. Tangannya meraih kotak plastik itu. Dengan air mata yang mulai jatuh, ia merosot ke bawah meja rapat. Di bawah sana, di kolong meja yang gelap, ia mulai memakan butiran nasi jagung itu dengan tangan gemetar. Rasanya sama kan? Tanya Rini dari atas meja. Suaranya dingin menusuk tulang. Hina, menyakitkan, dan memalukan. Budi terisak. Suaranya teredam di bawah meja. Udah cukup. Tolong, hentikan ini. Jerit Budi. Rini nggak memperdulikan teriakan itu. Ia membalikkan badan, menatap para direktur. Panggil pihak berwajib sekarang. Saya nggak ingin melihat pria ini lagi di gedung ini satu detik pun. Budi merangkak keluar dari bawah meja. Wajahnya berantakan. Air mata dan keringat bercampur jadi satu. Ia mencoba memegang ujung sepatu Rini. Rini, mohon, ibu saya. Dia pernah menolongmu. Ingat, dia pernah memberimu pakaian saat kamu gak punya apa-apa. Jangan lakukan ini pada anak yang dia besarkan. Rini berhenti melangkah. Dadanya sesak sebentar. Dilema itu menyengat hatinya. Namun ia teringat wajah ibunya yang menangis saat Rini harus berhenti sekolah karena biaya. Ia teringat bagaimana Budi gak pernah menunjukkan belas kasihan sedikit pun saat ia diinjak-injak dulu. Rini menarik kakinya dari jangkauan Budi. Ibumu memang malaikat, Budi. Sayang sekali, dia melahirkan iblis sebagai anaknya. Rini berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh lagi. Bawa dia pergi. Perintah Rini singkat. Suara teriakan Budi memohon ampun memenuhi ruangan, semakin menjauh seiring pintu rapat yang tertutup rapat, mengunci masa lalu yang buruk itu di balik tembok tebal bintang utama. Hening, sisa suara teriakan Budi masih menggema di sudut-sudut ruangan rapat yang megah itu. Namun kini hanya menyisakan deru napas para direktur yang tertahan. Rini berdiri di depan layar raksasa yang masih menampilkan wajah pucat Budi yang terkunci borgol di layar monitor besar. Dia menekan sebuah tombol di remote kecil dalam genggamannya. Layar berubah. Bukan lagi angka-angka kerugian perusahaan, bukan lagi grafik korupsi yang selama ini disembunyikan.
Kini, layar itu menampilkan rekaman video yang sangat jernih. Tampak Budi di kantor pagi tadi dengan angkuhnya melempar tumpukan kertas ke lantai, lalu memerintahkan Rini yang saat itu masih menyamar sebagai sekretaris untuk memungutnya sambil menertawakan kehinaannya. Seluruh direktur di ruangan itu menatap layar dengan mata membelalak. Ketegangan di ruangan ini nggak lagi soal uang. Ini soal moral yang udah membusuk. Rini berbalik, menatap satu persatu wajah direktur yang hadir. Suaranya dingin, namun tajam seperti silet. Kalian melihatnya. Itulah cara manajer kalian memperlakukan aset perusahaan. Bukan sebagai rekan, tapi sebagai sampah yang harus diinjak. Rini melangkah mendekati meja tengah, tempat Budi tadi duduk, dengan kesombongan setinggi langit. 5 tahun, dia menipu kalian. 5 tahun, dia menggunakan jabatan untuk menutupi kebobrokan otaknya. Rini membuka sebuah folder fisik yang tebal. Dia membanting folder itu ke atas meja marmer. Bunyinya seperti letusan senjata yang membuat semua orang terlonjak. Di sini ada semua catatan transfer ilegal ke akun judi online miliknya. Setiap sen yang hilang dari dana proyek ada namanya di sana. Dan jangan lupa, ini bukan sekadar soal bisnis. Rini menatap ke arah pintu yang tertutup rapat, seolah dia bisa melihat Budi di sana, sedang diseret keluar oleh petugas keamanan. 20 tahun lalu, di sebuah ruang kelas yang lembab di Semarang, ada seorang anak laki-laki yang memaksaku makan nasi jagung dari lantai. Dia menertawakan baju robekku, dia menertawakan kemiskinanku. Anak laki-laki itu adalah Budi. Dia pikir dunia ini miliknya, karena dia punya kuasa untuk menindas yang lemah. Rini tersenyum tipis, sebuah senyum yang sama sekali nggak mencapai matanya. Dia nggak pernah tahu bahwa tindakan kecilnya di masa lalu adalah bahan bakar yang membawaku ke kursi ini hari ini. Dia mengira dia adalah predator. Tapi hari ini, dia baru sadar bahwa dia hanyalah mangsa yang udah masuk ke dalam perangkap yang kubangun sejak aku pertama kali menginjakan kaki di gedung ini. Kalian tahu apa yang paling menyedihkan? Rini berhenti sejenak, membiarkan keheningan mengisi ruangan. Budi merasa dia hebat karena dia punya uang dan jabatan. Padahal, dia hanyalah budak dari egonya sendiri. Sekarang, proyek fiktif yang dia banggakan itu udah hangus. Semua investor udah menarik diri begitu bukti transfer ini saya kirimkan ke pusat pelaporan transaksi keuangan 1 jam yang lalu. Salah satu direktur, Pak Surya, angkat bicara dengan suara gemetar. Rini, apakah kita perlu melanjutkannya ke jalur hukum lebih jauh? Dia udah hancur total. Rini menoleh, tatapannya menghunjam. Hancur total? Belum, Pak Surya. Hancur adalah ketika dia nggak punya apa-apa lagi untuk dibanggakan. Dan hari ini, dia nggak punya apa-apa. Bahkan martabatnya udah saya robek di depan kalian semua. Rini berjalan menuju jendela besar yang memperlihatkan pemandangan Jakarta dari ketinggian lantai 50. Biarkan dia merasakan dinginnya lantai sel. Biarkan dia memikirkan kembali setiap butir nasi yang pernah dia buang ke lantai. Setiap kali dia harus makan nasi basi di dalam penjara nanti. Itu adalah keadilan yang paling setimpal untuk seorang pengecut sepertinya. Rini berbalik sekali lagi. Matanya kini berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena ledakan emosi yang akhirnya menemukan pintu keluar. Kalian boleh kembali ke pekerjaan kalian. Pastikan audit internal selesai sore ini. Saya nggak ingin melihat satu pun jejak Budi tersisa di kantor ini besok pagi. Semua foto, semua dokumen, bahkan namanya di sistem. Hapus semuanya. Dia nggak pernah ada di sini. Dia hanyalah mimpi buruk yang baru aja berakhir. Rini melangkah keluar dari ruangan itu dengan langkah yang mantap dan elegan. Di sepanjang lorong menuju lift, dia nggak melihat ke belakang lagi. Dia nggak peduli jika Budi masih berteriak memanggil namanya. Dia nggak peduli jika Budi mencoba memohon pengampunan melalui perantara. Bagi Rini, babak itu udah ditutup dengan tinta merah. Dendamnya udah terbayar lunas dengan kehancuran mutlak sang pembuli. Dia masuk ke dalam lift pribadi, menekan tombol lantai dasar, dan memejamkan mata. Tarikan nafas panjang dia ambil, melepaskan sisa sesak yang menghuni dadanya selama 2 dekade terakhir. Mulai detik ini, Rini bukan lagi anak kecil yang menangis di bawah meja kelas.
dia adalah pemilik masa depannya sendiri. Pintu lift terbuka. Cahaya matahari sore menyambutnya dengan hangat. Rini melangkah keluar gedung, gak menoleh pada gedung bintang utama yang kini terasa jauh lebih kecil di matanya. Dia berjalan menuju mobilnya, meninggalkan semua luka, semua hinaan, dan semua air mata di balik pintu kaca yang kini terkunci rapat untuk selamanya. Gak ada lagi rasa benci yang tersisa. Hanya ada kebebasan yang kini memenuhi seluruh jiwanya. Rini membuka pintu mobilnya, namun gerakannya terhenti sejenak. Dia menatap pantulan dirinya di kaca spion. Bukan lagi Rini yang gemetar memunguti nasi di lantai sekolah. Dia menarik nafas panjang, memutar kunci kontak, dan melaju pergi membelah kemacetan Jakarta. Di dalam ruang rapat lantai 50, suasana membeku. Budi masih tersungkur di atas lantai marmer, napasnya tersengal. Dia menatap kotak bekal plastik tua berwarna pudar yang diletakkan Rini tepat di atas meja rapat direksi. Tutup kotak itu terbuka. Isinya nasi jagung yang mengering, persis seperti belasan tahun lalu. Rini kembali masuk ke ruangan, langkah sepatunya beradu tajam dengan lantai. Dia berhenti tepat di depan Budi. "Makan itu, Budi." Suara Rini datar, sedingin es, namun memiliki otoritas mutlak yang membuat para direktur di sekelilingnya terdiam kaku. Budi mendongak, wajahnya pucat pasi, matanya merah karena syok dan ketakutan yang luar biasa. Apa yang kau inginkan dariku, Rini? Ini gila, kau nggak bisa mempermalukanku seperti ini. Rini melipat tangannya di dada, menatap Budi dari atas ke bawah, seolah sedang melihat serangga yang menjijikan. Dulu kau bilang, makanan orang miskin seperti ini nggak layak masuk ke meja. Sekarang, makan itu di depan semua orang yang kau tipu. Rini, tolong, kita punya sejarah. Ingat ibuku. Ibuku dulu baik padamu. Dia pernah memberimu baju layak pakai saat kau kedinginan. Budi mulai merangkak maju, mencoba menyentuh ujung sepatu Rini. Tapi Rini mundur selangkah dengan cepat. Jangan bawa nama ibumu untuk menutupi busuknya jiwamu, Budi. Kau pikir aku nggak tahu? Kau memakan bekal itu, lalu kau paksa aku makan di bawah meja. Dan kau tertawa saat aku menangis. Sekarang, lihat sekelilingmu. Apakah ada yang tertawa sekarang? Budi menoleh ke sekeliling ruangan. Para pemegang saham, investor, dan direktur menatapnya dengan pandangan penuh jijik. Gak ada simpati, hanya ada kebencian mendalam atas pengkhianatan yang dia lakukan. Makan, Budi. Atau kau mau aku putar rekaman saat kau memukul staf junior minggu lalu? Atau kau mau aku tunjukkan foto saat kau membawa lari uang perusahaan ke rekening pribadimu di luar negeri? Budi gemetar hebat. Tangannya meraih sendok plastik yang ada di samping kotak bekal itu. Tangannya bergetar hingga sendok itu beradu nyaring dengan kotak plastik. Aku minta maaf, Rini. Aku salah. Aku nggak tahu kalau sekretaris itu adalah kau. Kalau aku tahu, kau nggak akan apa? Kau tetap akan melakukannya, karena itulah dirimu. Kau memakan bekal itu sekarang, atau kau keluar dari ruangan ini dengan status sebagai narapidana tanpa sisa martabat sedikit pun. Budi menelan ludah dengan susah payah. Dengan tangan gemetar, dia memasukkan sesendok nasi jagung ke dalam mulutnya. Rasanya hambar, kering, dan sangat menyakitkan. Itu adalah rasa penyesalan yang terlambat. Air mata Budi jatuh, membasahi dasi mahalnya yang kini gak lagi bisa menyelamatkan egonya. Rini menunduk, menatap Budi yang sedang terisak di lantai ruang rapat. Bagaimana rasanya, Budi? Apakah rasanya seperti penghinaan yang dulu kau berikan padaku? Budi gak menjawab. Dia hanya bisa tertunduk semakin dalam. Suara isakannya memenuhi ruangan yang luas itu. Terdengar sangat menyedihkan, di antara keheningan yang mencekam. Dulu kau bilang, aku gak akan pernah jadi apa-apa. Kau bilang aku hanya akan jadi pesuruh seumur hidup. Sekarang lihat, siapa yang ada di kursi direktur? Dan siapa yang sedang memakan nasi dari kotak plastik di bawah mejaku? Rini berbalik badan, menatap para direktur yang terpaku. Rapat selesai. Bersihkan dia dari gedung ini. Saya nggak ingin melihat sampah lagi di ruangan saya. Rini melangkah pergi meninggalkan ruangan. Di belakangnya, Budi masih terduduk di lantai,
menghancurkan sisa-sisa harga dirinya sendiri bersama setiap butir nasi yang dia telan dengan penuh penderitaan. Dunia Budi udah berakhir. Dan bagi Rini, ini adalah langkah pertama menuju hidup baru yang gak lagi dibayangi oleh masa lalu. Pintu ruang rapat tertutup rapat. Suara gaduh di dalam ruangan perlahan menghilang, digantikan oleh kesunyian yang membawa kedamaian bagi Rini. Dia berhenti di depan jendela besar yang menampilkan siluet gedung-gedung Jakarta yang mulai gelap. Gak ada air mata. Gak ada amarah yang meledak-ledak. Hanya ada hembusan napas lega yang panjang. Dendam yang selama bertahun-tahun membeku di dadanya, kini telah mencair sepenuhnya. Dia telah membalaskan air mata ibunya, dan dia telah menegakkan harga dirinya sendiri. Sekarang dia bukan lagi Rini yang dulu. Dia adalah wanita yang telah menaklukkan iblis dalam dirinya sendiri sebelum dia menaklukkan iblis di depan matanya. Rini menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang jernih. Dia tersenyum tipis. Senyum yang tulus, yang udah lama sekali dia lupakan bagaimana caranya. Malam ini, Jakarta tampak lebih indah dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rini bisa tidur dengan nyenyak, tanpa mimpi buruk tentang nasi jagung di lantai kelas. Suara pintu ruang rapat yang terbuka lebar memecah keheningan yang mencekam. Budi masih tersungkur di lantai, tepat di depan tumpukan nasi jagung yang tadi dilemparkan Rini. Napasnya memburu. Tiba-tiba, langkah kaki sepatu but polisi terdengar beradu dengan lantai marmer yang mengilap. Tegap, teratur, mematikan. Dua orang petugas berpakaian lengkap masuk ke dalam ruangan. Budi mendongak. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Dia mencoba berdiri, tapi kakinya justru gemetar hebat sampai dia kembali jatuh terduduk. Budi, Anda terlibat dalam tindak pidana penggelapan aset perusahaan dan pencucian uang dalam skala besar. Suara petugas itu dingin, tanpa kompromi. Budi menggeleng kuat-kuat. Enggak, kalian salah orang. Ini jebakan. Rini, katakan pada mereka kalau ini bohong. Kamu sekretarisku. Kamu tahu aku bekerja keras untuk perusahaan ini. Rini hanya berdiri tegak dengan tangan terlipat di depan dada. Matanya menatap Budi seolah melihat tumpukan sampah yang baru aja disapu dari lantai. Dia nggak bicara sedikit pun. Budi merangkak maju, mencoba meraih ujung sepatu Rini. Rini, tolong aku. Aku punya ibu yang sakit-sakitan di rumah. Dia butuh biaya pengobatan. Kamu ingat ibuku kan? Dia dulu pernah memberimu makan saat kamu kelaparan di sekolah. Rini memejamkan mata sejenak. Sebuah bayangan masa lalu melintas di benaknya. Ibu Budi memang wanita yang baik hati. Kontras sekali dengan watak anaknya yang iblis. Tapi, Rini membuka matanya kembali. Tatatannya kini setajam silet. Ibumu memang malaikat, Budi. Tapi kamu adalah iblis yang lahir dari rahim yang salah. Jangan bawa-bawa ibumu untuk menutupi busuknya hatimu sendiri. Petugas polisi segera menarik lengan Budi ke belakang. Borgol besi berdenting nyaring, mengunci pergelangan tangan Budi. Klik. Suara itu adalah melodi terindah yang pernah didengar ini seumur hidupnya. Lepaskan aku. Kalian gak tahu siapa aku. Aku adalah manajer di sini. Aku punya kekuasaan. Kekuasaanmu udah habis, Budi. Seorang direktur senior maju ke depan, menatap Budi dengan jijik. Mulai detik ini, seluruh aset pribadimu, rumahmu, mobilmu, bahkan saldo bank yang kamu gunakan untuk judi, semuanya disita oleh negara atas nama perusahaan. Kamu nggak punya apa-apa lagi. Budi menjerit frustasi. Dia menatap ke sekeliling ruangan. Para klien yang dulu memuja-mujanya, kini membuang muka dengan ekspresi jijik. Teman-teman kantornya yang dulu dia tindas, sekarang menatapnya dengan senyum puas yang tersembunyi. Rini, tolong, aku mohon. Apapun akan aku lakukan. Aku akan jadi budakmu. Aku akan memakan nasi itu. Aku akan memakan segalanya. Tolong jangan bawa aku ke penjara. Budi mulai bersujud di lantai. Dia menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Rini hanya melangkah melewatinya. Langkah kakinya ringan, tanpa beban. Dia berhenti tepat di depan pintu keluar ruang rapat. Dia menoleh sedikit ke belakang, menatap Budi yang kini dikelilingi petugas. Dulu,
Kamu memaksaku makan di bawah meja, Budi. Kamu pikir harga diriku nggak ada harganya? Kamu pikir dunia ini milikmu karena kamu punya kekuasaan. Tapi hari ini, aku membiarkanmu melihat dunia yang kamu cintai itu runtuh tepat di depan matamu. Bukan karena kekerasan, tapi karena kebenaran yang kamu coba kubur dalam-dalam. Budi meraung histeris saat petugas mulai menyeretnya keluar. Kepala Budi terkulai lemas, dasi mahalnya tersangkut di meja rapat, membuat kerah kemejanya mencekik lehernya sendiri. Tepat seperti ramalan Rini. Dasi itu, simbol kesombongannya, kini menjadi alat yang menyeretnya menuju kehancuran total. Rini nggak menunggu sampai Budi menghilang di balik pintu. Dia udah nggak peduli. Dia berjalan menuju lift pribadi, meninggalkan ruangan yang kini terasa bersih dari debu masa lalu. Di dalam lift, Rini menekan tombol lantai dasar. Dia nggak menoleh, nggak menaruh dendam lagi, nggak juga menyimpan rasa kasihan. Yang tersisa di hatinya hanyalah keheningan yang damai. Seorang wanita paruh baya yang merupakan staf kebersihan kantor menyapa Rini saat mereka berpapasan di lobi. "Ibu Rini, mau pulang?" Rini tersenyum lebar. "Iya, Bi, tugas saya udah selesai." Rini melangkah keluar gedung, menembus cahaya lampu kota Jakarta yang gemerlap. Di kejauhan, sirine mobil polisi meraung-raung. Semakin menjauh, semakin pelan, sampai akhirnya hilang ditelan hiruk-pikuk suara kendaraan kota. Rini menarik napas panjang. Udara malam ini terasa begitu segar. Gak ada lagi nasi jagung di lantai. Gak ada lagi rasa lapar yang menghinakan. Hanya ada dirinya, Rini, yang kini benar-benar merdeka. Rini membalikkan badan dari pagar balkon kaca yang dingin itu. Di meja kerjanya, sebuah kotak bekal plastik tua yang udah kusam tergeletak di atas dokumen-dokumen penting perusahaan. Dia mendekat. Tangannya yang lentik mengusap tutup kotak itu perlahan. Sebuah suara langkah kaki terburu-buru terdengar di balik pintu ruangannya. Asisten pribadinya masuk dengan napas tersengal, membawa sebuah amplop coklat. "Ibu Rini, maaf mengganggu. Ini titipan dari Ibunda Budi." Rini terdiam sejenak. Bayangan wajah wanita tua yang pernah memberinya sepiring nasi hangat saat dia pingsan di depan gerbang sekolah dulu muncul begitu aja. "Simpan di sana," ucap Rini dingin. "Apakah ibu ingin membacanya sekarang? Tinggalkan aku sendiri." Asisten itu keluar dengan tunduk. Rini membuka amplop itu. Isinya bukan uang, bukan ancaman, melainkan secari kertas lusuh dengan tulisan tangan yang bergetar. "Rini, maafkan anakku. Aku gagal mendidiknya. Aku tahu dia udah menghancurkan hidupmu dulu. Dan sekarang, dia sendiri yang menghancurkan masa depannya." Rini meremas surat itu. Matanya berkaca-kaca, tapi nggak ada air mata yang jatuh. Dendamnya udah terbayar, tapi rasa hampa justru menyusup ke dadanya. Dia meraih ponselnya, menekan sebuah nomor yang udah lama dia simpan. "Halo, Pak Direktur Operasional? Ya, Ibu Rini, ada yang bisa saya bantu?" Tutup semua celah di Departemen Keuangan. Pastikan gak ada satu sen pun milik perusahaan yang bisa digunakan untuk membebaskan Budi dari jeratan hukum. "Baik, Ibu. Segala aset yang disita akan segera kita alihkan untuk program beasiswa pendidikan anak kurang mampu di Semarang." Rini tersenyum tipis. Itu keputusan yang bagus. Dia menutup telepon. Dia teringat momen di sekolah dulu. Saat Budi menendang bekalnya hingga tumpah ke tanah yang kotor. Budi tertawa keras, menyebutnya anak gelandangan. Sekarang Budi adalah gelandangan sesungguhnya. Tanpa jabatan, tanpa harta, tanpa harga diri. Rini berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke arah gedung kepolisian di kejauhan. Dia membayangkan Budi sedang duduk di lantai sel yang dingin. Sama persis dengan posisi saat Budi memaksanya duduk di bawah meja kelas 20 tahun lalu. "Bagaimana rasanya, Budi?" gumam Rini pelan. "Apakah lantai sel itu cukup dingin untuk membuatmu mengingat rasa lapar yang pernah kau berikan padaku?" Rini membalikkan tubuh, menatap pantulan dirinya di cermin besar ruangan direktor. Dia nggak lagi memakai topeng sekretaris yang penakut. Dia adalah Rini yang utuh. Seorang wanita yang telah menuntaskan utang masa lalunya dengan cara yang paling menyakitkan. Pintu ruangannya diketuk pelan. Kali ini, sosok yang masuk adalah seorang pria parubaya. Mitra bisnis yang selama ini menjadi saksi bisu perjuangan Rini membangun kembali perusahaannya. "Rini, kau udah selesai." "Udah, Pak." "Apa kau merasa lega?" Rini menatap pria itu dengan tatapan yang sangat tenang.
sebuah ketenangan yang tak bisa dibeli dengan miliaran rupiah. Lega? Mungkin bukan itu kata yang tepat. Lalu, ini adalah akhir dari sebuah kutukan. Aku nggak lagi hidup untuk membuktikan diri di depan Budi. Aku hidup karena aku memang layak berada di sini. Pria itu tersenyum. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Rini berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan kotak bekal tua itu di atas meja direktur sebagai monumen kemenangan. Aku akan membangun lebih banyak lagi, bukan untuk balas dendam, tapi untuk memastikan gak ada lagi anak-anak yang harus makan di bawah meja karena mereka merasa miskin dan hina. Dia berjalan keluar ruangan dengan langkah mantap. Suara sepatunya yang beradu dengan lantai marmer terdengar begitu bertenaga. Setiap detiknya adalah bukti bahwa kesabaran yang disimpan dengan dendam yang dingin pada akhirnya akan membuahkan kemenangan yang paling manis. Di luar sana, kota Jakarta tampak gemerlap. Nggak ada lagi rasa takut, nggak ada lagi bayang-bayang Budi yang menghantui tidurnya. Rini menatap masa depan dengan mata yang terbuka lebar. Dia menang. Bukan hanya melawan Budi, tapi melawan rasa sakit yang sempat mencoba membunuhnya di masa lalu. Kini, setiap butir nasi yang dia makan akan terasa nikmat. Sebab, dia nggak lagi memungutnya dari lantai. Dia memakannya dari atas meja kesuksesan yang dia bangun sendiri dengan tangan yang bersih dan kepala yang tegak. Dan untuk terakhir kalinya, Rini berbisik pada angin malam yang berhembus masuk melalui celah jendela. Selamat tinggal, masa laluku. Dia melangkah masuk ke dalam lift, menekan tombol lantai dasar. Saat pintu lift tertutup, wajahnya nggak menunjukkan amarah, melainkan sebuah kedamaian yang sempurna. Lampu lift yang kuning keemasan menyinari wajahnya. Dia siap memulai babak baru. Babak di mana nggak ada lagi air mata. Hanya ada Rini yang merdeka.